pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai arti bagi organisasi. Sistem informasi manajemen atau bisa disingkat SIM merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Ada beberapa pendapat yang lain mengemukakan sistem informasi manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut Management Information System atau disingkat MIS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi dan informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang tujuan dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Selanjutnya, SIM sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi. Selanjutnya, dalam SIM terdapat database dan prosedur pelaksanaan sistem manajemen perusahaan dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Setiahati, NIM 18 SI015 dari kelas Sistem Informasi A. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan. Yang kedua ada pengendalian. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan, kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Dan kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dari pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Sekian dari Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Sudiawali. Saya selaku ketua dan saya ingin menjelaskan manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen, diantaranya adalah menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian meningkatkan aksesibilitas data, yang dimana ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai, tanpa digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Perencanaan. Yang pertama itu adalah perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan? Setiap proses manajemen itu pasti menginginkan sesuatu untuk dicapai. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Baik, yang kedua itu pengendalian. Setelah perencanaan tadi itu bagaimana cara kita mengendalikan suatu manajemen tersebut. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau menjalankan suatu rencana yang sudah kita buat tersebut. Kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Yang ketiga itu pengambilan keputusan. Yang di sini itu adalah bagaimana di suatu manajemen itu bagaimana cara kita mengambil keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif fungsi dan manajerial. Ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Di sini kita diharuskan memiliki skill untuk pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan SIM. Berikut ini tujuan SIM, yaitu 1. Menyediakan sistem informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan dan kelanjutan. Nah, yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan. Nah, perencanaan formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Suatu aktivitas merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu diimplementasikan. Kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya